Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan masih semangat belajarnya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran Al-Adab Al-Islam. Ya, kita akan melanjutkan penjelasan materi pekan lalu tentang kedisiplinan. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkannya materi kedisiplinan ke tujuan pembelajaran yang keenam, yaitu siswa dapat menunjukkan contoh disiplin di sekolah. Yang ketujuh, siswa dapat menunjukkan contoh disiplin di rumah. Dan yang kedelapan, siswa dapat mengetahui manfaat disiplin. Ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama tentang disiplin di sekolah. Ya, kita baca teksnya ya. Anak-anak datang ke sekolah sebelum bel tanda masuk kelas. Sebelum bel tanda masuk kelas dibunyikan, mereka mengerjakan tugas piket kelas dengan giat bersama kelompok. Di dalam kelas, semua murid rajin mengikuti pelajaran, mendengar, membaca, bertanya, dan berdiskusi. Mereka juga menjawab, mencatat, mengerjakan tugas, serta mencoba latihan dengan sebaik-baiknya. Mereka taat pada aturan dan nasihat bapak dan ibu guru. Ya, jadi tentang disiplin di sekolah ya, kita juga sudah membahas di materi tematik toh, bahwa kalau di sekolah itu ada aturannya untuk menjadi anak yang disiplin, yaitu ketika datang ke sekolah kita datang tepat waktu ya sebelum bel sekolah berbunyi. Terus selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru di sekolah ya. Selanjutnya juga ada piket kelas dan tentunya sudah dibagi piket kelas ya. Anak-anak yang piket kelas juga harus bekerja sama untuk membersihkan kelas. Itu dan juga tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Itu tadi contoh-contoh bentuk disiplin di sekolah ya. Ya, sekarang disiplin di rumah. Ya, kita baca teksnya ya. Di rumah Ahmad dan kawan-kawannya selalu giat membantu orang tua, taat dan patuh kepada nasihat mereka. Mereka sangat memuliakan kedua orang tua. Ya, bentuk contoh anak yang disiplin di rumah itu yaitu selalu membantu orang tua ya, membantu orang tua, taat dan patuh kepada nasihat orang tua. Jadi anak-anak harus selalu mendengarkan nasihat orang tua ya, dan tidak boleh membantah orang tua. Selagi yang orang tua katakan itu benar dan baik, kita harus ikuti. Dan juga anak-anak harus selalu membantu orang tua. Jika bisa kita bantu pekerjaan atau meringankan pekerjaan orang tua, kita harus membantu orang tua kita ya. Jangan semua pekerjaan di rumah orang tua yang kerjakan. Jika kita bisa bantu, kita bantu. Misalkan ini seperti kita lihat gambar di bawah. Ya, ini menyapu, ini ada yang menyapu ya. Anak-anak yang menyapu, toh. Kalau bisa menyapu atau membantu menyiram tanaman orang tua di rumah ya kita bantu, toh. Itu salah satu bentuk disiplin di rumah. Itu anak-anak membantu orang tua dan patuh kepada nasihat orang tua dan juga memuliakan kedua orang tua kita di rumah. Ya, ini sekarang tentang manfaat disiplin. Ya, kita baca teksnya. Mereka selalu berbahagia dan bersyukur karena rajin dan disiplin di dalam beribadah, belajar, dan bekerja. Oleh karena itu, Allah memberikan rahmat, rizki, dan kasih sayangnya sehingga mereka menjadi orang yang berhasil. Ya, pada pembelajaran disiplin di pekan sebelumnya kan kita sudah pelajari disiplin dalam beribadah, disiplin dalam belajar, bekerja, atau ke sekolah, di jalan, dan tadi juga di rumah. Ya,
orang-orang yang disiplin dalam beribadah, belajar dan bekerja ini selalu berbahagia dan bersyukur ya, selalu berbahagia dan bersyukur itu manfaatnya. Dan juga Allah akan memberikan rahmat, rezeki dan kasih sayang kepada orang-orang yang selalu disiplin ya, disiplin dalam beribadah, belajar, bekerja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji, kita baca ayatnya ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampunimu bagi dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, ya manfaat disiplin itu adalah mendapat kemenangan yang besar, mendapat kemenangan yang besar seperti ampunan, kasih sayang, rezeki, pertolongan, dan kesuksesan serta berkah. Jadi jika disiplin itu entah sia-sia ya, pasti ada manfaatnya. Perbuatan baik itu selalu ada manfaatnya. Seperti di sini disiplin dijelaskan bahwa manfaatnya itu mendapat kemenangan yang besar. Ya, seperti ampunan, rahmat, ya atau kasih sayang, rezeki, pertolongan dan kesuksesan ya, serta berkah juga. Ya, ini penjelasan tentang materi disiplin ya. Ya, jadi kita sudah pelajari kemarin juga di pekan sebelumnya tentang materi disiplin. Ini hanya lanjutannya ya. Ya, sekian dulu anak-anak ya untuk materi tentang kedisiplinan ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan pembelajaran tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Sekian dulu untuk pembelajaran pertama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.